Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita, Sahabat Rasional. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan, jaga rasionalitas berpikir, kejernihan logika, dan fokus pada tujuan. Karena hanya dengan cara itu kita mampu mewujudkan semua mimpi dan cita-cita kita. Ternyata tidak percuma lapor polisi. Tagar percuma lapor polisi versus tagar polisi kerja sesuai prosedur yang kemarin sempat rame dalam konteks hari ini. Kalau saya kaitkan dengan kasus aksi demonstrasi di Sika terkait penanganan 17 pekerja anak yang bekerja di 4 pub di Kabupaten Sika yang kemudian dibongkar oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Nusa Tenggara Timur, sesungguhnya menunjukkan bahwa polisi masih punya nurani, masih punya hati, masih punya tanggung jawab untuk membela, menjaga, dan melindungi warganya. Mengapa saya mengatakan ternyata tidak percuma lapor polisi? Akan kita ulas. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan kita semua terhadap pengembangan channel kebanggaan kita. Tidak percuma lapor polisi. Demonstrasi yang dilaksanakan oleh komunitas pegiat anti perdagangan manusia, anti perdagangan orang, komunitas pegiat pecinta hak-hak asasi manusia di Kabupaten Sika yang dimotori oleh Truk F dan beberapa elemen pendukung lainnya, kemudian memberikan atau membuka mata saya, membuka mata semua kita seharusnya, bahwa sesungguhnya tidak percuma lapor polisi. Polisi bukan menjadi sebuah lembaga yang kemudian dalam pandangan banyak orang seolah-olah mentransaksikan atau membarterkan semua kasus dengan hal-hal yang sifatnya materi. Apresiasi. Kami menyampaikan apresiasi atas upaya tim Subdit 4 Regnata Det Reskrimum Polda NTB yang dipimpin oleh AKP Diki dari Esa yang telah membongkar dugaan praktek eksploitasi anak dan tindak pidana perdagangan orang terhadap 17 anak di bawah umur pada 4 pub di Kota Maumere pada Senin 4 Juni 2021 yang lalu. Kedua, apresiasi dan terima kasih kepada penyidik Polda NTB dan penyidik Polres Sika yang telah menasihati dan mengingatkan kami, terdiri dari para pastor, para supir, aktivis senior di Kabupaten Sika ini, agar tidak berburuk sangka, underestimate, dan mencurigai kerja-kerja kepolisian dalam penanganan kasus human trafficking. Pengungkapan kasus pekerja anak, 17 pekerja anak di Kabupaten Sika sesungguhnya membuktikan bahwa polisi atau jajaran kepolisian kita masih sangat profesional, masih sangat menjaga nurani dan menjaga marwah kemanusiaan itu sendiri. Dari penjelasan salah satu elemen pendukung gerakan aksi kemanusiaan di Kabupaten Sika kemarin yang menyatakan bahwa aksi demonstrasi ini sesungguhnya sebagai bentuk dukungan, sebagai bentuk pembuktian eksistensi bahwa masyarakat Sika, elemen masyarakat Sika mengawal kerja polisi
dalam pernyataan beliau juga menyampaikan bahwa mengapresiasi kerja polisi yang secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa terhadap kasus 17 pekerja anak dimaksud saat ini sudah sampai pada tahapan P19 dan mereka optimis dalam waktu dekat pemberkasan menuju P21 artinya siap untuk dilimpahkan ke pengadilan. Terhadap kasus 17 pekerja anak ini ada hal yang menarik yang juga diangkat, yakni penegakan hukum terhadap lembaga atau perusahaan atau 4 PAP yang menampung ke-17 pekerja anak ini. Karena hasil investigasi dari elemen pergerakan ini ternyata jika dilihat dari bagian luar, ke-4 PAP ini seolah-olah sedang berhenti beroperasi. Namun setelah ditelusuri, ternyata di dalamnya aktivitas dari 4 PAP ini masih tetap berlanjut. Juang kemanusiaan dan keadilan yang tergabung dalam Blok F Susunan SSP Maumere yang khusus menangani hak perempuan dan anak datang ke hadapan Bapak Kejaksaan Negeri Sika Maumere mau menyampaikan bahwa yang pertama, kasus 17 anak yang ditangkap pihak Polda yang diserahkan kepada Truk F Maumere, yang selanjutnya proses antara Polda dan Kejati NTT ada menemui titik buntu, yakni 2 pasal yang ditetapkan oleh pihak Polda NTT selaku penyidik hanya menetapkan pasal anak di bawah umur dan unggasan tenaga kerja. Dari beberapa orang, hasil wawancara kami, hasil investigasi kami, ke-17 anak itu dari beberapa orang diperdagangkan oleh pihak pemilik 4 PAP di Maumere. Fakta membuktikan ada dugaan sogok menyogok pihak pemilik PAP dengan penyidik Polda dan patut diduga dengan oknum-oknum yang ada di Polres Sika. Setuju? Setuju? Kami dari Forum Pejuang Kemanusiaan sekali lagi mendesak pihak Kejaksaan Sika, Kejaksaan Negeri Sika Maumere dan juga Kejati NTT tidak hanya menuntaskan kasus ke-17 anak ini, tetapi sekali lagi kami menggarisbawahi pihak Kejaksaan Negeri Sika Maumere bersama pihak Kejati NTT untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ada di Niam Tanah Sika. Sepakat? Sepakat? Terhadap fakta, terhadap hasil investigasi ini kemudian pihak Polres Sika menjelaskan bahwa sesungguhnya mereka sudah melakukan tindakan sesuai prosedur kepolisian. Mereka sudah menetapkan atau membuat garis polisi dan sudah bersurat kepada Pemda untuk menertibkan dan menghentikan sementara aktivitas dari ke-4 PAP dimaksud. Karena dalam konteks perizinan, aktivitas pelaksanaan ke-4 PAP tersebut berada dalam ranah dan tanggung jawab pemerintah daerah. Karenanya pihak Polres Sika berjanji untuk terus meningkatkan koordinasi ini dan berusaha melakukan investigasi lebih lanjut terkait pernyataan dari elemen pergerakan pro kemanusiaan di Kabupaten Sika beberapa waktu lalu. Pernyataan Kapolres Sika ini yang sejuk, yang santun, yang sangat membuka diri terhadap masukan dari masyarakat, kita melihat bahwa sesungguhnya polisi sementara bergerak dan berjalan pada arah yang dicita-citakan.
Kalau kita tarik apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian Kabupaten Sika, pihak Polda terhadap 17 pekerja anak ini, maka kita memiliki rasa optimis yang tinggi. Tidak pakai lama, segera copot PTDH dan kemudian proses pidana. Kapolres harus mampu menegur anggotanya yang di level polsek. Demikian juga Kapolda harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Dan saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini dan kita tidak mampu melakukan tindakan tegas. Bahwa cita-cita Kapolri membawa institusi kepolisian sebagai institusi yang humanis, kita yakin pasti terwujud. Memang kita sadari bahwa beberapa bulan terakhir di banyak tempat masih terjadi aksi-aksi dari oknum-oknum kepolisian yang menunjukkan sifat anarkis, menunjukkan hal-hal yang mencemarkan citra kepolisian. Namun kita juga lihat bahwa pernyataan Kapolri yang begitu kuat, begitu tegas, yang akan memberhentikan kepalanya ketika anak buahnya melakukan kesalahan adalah bentuk sikap tegas Polri yang mau mereformasi diri, yang mau menunjukkan diri sebagai polisi yang profesional dan pro rakyat, polisi yang mengayomi, polisi yang melindungi, polisi yang menuntaskan persoalan masyarakat. Tagar percuma lapor polisi berangkat dari kegundahan, kegelisahan masyarakat terkait apa yang mereka laporkan seolah-olah tidak mendapat respon dari kepolisian. Namun kita lupa bahwa polisi bekerja di atas norma, polisi bekerja di atas aturan. Prosedur terkait fakta, terkait bukti, terkait data menjadi hal yang mutlak perlu dilakukan. Sahabat nasional, terhadap kondisi ini memang masih di banyak tempat kita lihat banyak hal yang kemudian tidak terungkap. Banyak kasus yang seolah-olah direndam. Banyak kasus yang seolah-olah dibiarkan. Dan dalam banyak pemikiran kita lalu menyatakan bahwa kasus-kasus yang diendapkan, kasus-kasus yang dilakukan pembiaran adalah kasus-kasus yang tidak menarik secara bisnis, yang tidak menarik secara ekonomi. Justifikasi kita yang salah, persepsi kita yang keliru mungkin berangkat dari pendekatan atau paradigma atau hal-hal yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian yang sesungguhnya tidak punya nurani. Namun kita perlu percaya bahwa sebagian besar bahkan institusi kepolisian kita sementara mereformasi diri. Mereka terus membekali, mengasah kemampuannya untuk dapat secara profesional membuka semua tabir tentang kejahatan yang sudah kita laporkan, bahkan berupaya mencegah hal-hal yang mungkin akan terjadi. Kita kembali pada konteks 17 pekerja anak di Kabupaten Sika yang saat ini sementara menuju proses akhir penyidikan dan sebentar lagi akan diperhadapkan ke meja pengadilan. Terhadap kasus ini kita wajib memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Nusa Tenggara Timur, Polres Sika, Truk F, dan semua elemen pergerakan, semua elemen pegiat kemanusiaan di Kabupaten Sika yang sudah berkolaborasi, membongkar, mengungkap, mendampingi, melindungi, dan mengangkat serta mendorong kasus ini agar mendapat penyelesaian secara paripurna. Kerja kolaboratif ini harus menjadi sebuah kerja yang kontinu, saling mendukung, saling support secara positif. Dan kerja kolaboratif ini harus terus disinergikan, sehingga ke depan masyarakat harus yakin bahwa terhadap semua persoalan kejahatan, institusi yang berwenang, yang bisa diandalkan, yang kita yakini mampu menyelesaikan proses secara paripurna adalah kepolisian itu sendiri. Dan masyarakat harus percaya polisi kita sementara berbenah menjadi polisi yang humanis. Salam rasional.